Usam raya العامل الفاضل أحمد زيدي الغالي الشيخ المقرب الفاضل أنا مشاري عارف الشيخ محمد أحيان الشيخ محمد خالد الشيخ نووي بن القنداني وجميع الشيخين ومعلمنا يا نطيعني من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في الدين ورحمة علينا وعلى ذريتنا يا الله اعبدها العارفين كل ما نعوذ بك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدنيا والآخرة آمين وقال رضي الله عنه وعني وعنكم وعن جميع المسلمين nafas malamnya gitu ya nafsu mulhimah وقال رضي الله عنه وعني وعنكم وعن جميع المسلمين ملهمة ومحلها الروح وهو تحت الثدي الأيمن بقدر أسبوعين وجنودها السخاء والقناعة والحلم والتواضع والتوبة والصبر والتحمل yang keberapa punya Zat? Pertama nafsunya nafsu ammarah, kedua lawamah, dan ketiga mulhimah. Mulhimah ini mendorong menyuruh untuk mengerjakan kebaikan. Makanya anak kebaikan aja. Nah, orang itu duduknya nafsunya di mulhimah. Ada nangka 7 hendak mengerjakan nangka baik, ngarannya ammarah, bisu. Jadi jasidin wa mahalluha tempatnya hendaknya mahal ar-ruh yaitu di ruh wa huwa tahtas sadjil aiman di bawah sadjil aiman antara susu yang kanan si mulhimah nih alhamdulillah alhamdulillah mulhimah biqadri usri dengan sekadar ya 2 jari dan 2 telunjuk di bawah tuh nafsunya mulhimah wa junuduh dan bermula junudnya pembantu-pembantunya, ujar kita tentaranya ini ada si tentara pasukannya itulah junud kan pasukan, pasukannya, ya ini bahasa Indonesia pasukannya, ya ada namanya pembantunya, tentaranya, pasukannya, ada mulai pasukannya. As-sakha'u sakha', atau sakha' pemurah, sakha'. Ini orang kata juga pemurah. Suduknya di mulhimah. Ada nang bahir semalam ammarah. Wal qana'atu dan qana'ah, hidup mempunyai kesederhanaan, itulah qana'ah. Al qana'atu kanzun la yabna. Qana'ah itu seperti perbendaharaan kebodong yang tiada habisnya, yang kan
Apa ada yang sudah alhamdulillah, yang penting. Nah ini qanaah hidup. Wal hilmu, hilim. Nah itu tempat marah juga ada tapi lambat. Lambat kada pemarah ya Allah, hilim tidak pemarah. Pun kada ada marah lalu, wah bagus. Ya ada juga. Enam hak juga. Wat tawadu', tawadu artinya merasakan diri paling di bawah daripada orang. Ini perasaan kan? Paling di bawah, paling kada bagus. Apa ngalih badannya nih? Nama andak mangsa paling kada bagus ini. Nah bisa dah tawadu. Artinya bukan tawadu betul-betul punya kada dua. Di hati dulu, di hati lah. Wat taubatu, dan taubat, kembali kepada jalan yang benar. Asalnya kan kada benar, taubat. Ini nang lalawanan nang bubuhan nang jahil, kibir kan itu buhan nang amarah sebenarnya. Tawadu lawanan. Jangan taubat, was-sabru, dan sabar, wat tahammulu, dan tahammul. Tahammul ini menyandang artinya tidak membalas kejahatan orang. Tahammul lil adza, itu tahammul. Nah, ada kau yang membalas, pun kada kau juga membalas dah, udah sabar aja, itu lain pulang. Dasar kada wani juga. Itu kayak ini kau aja teh tahammul. Nah, bunnya tahammul. Ya, seperti istri-istri Nabi, seperti keluarga Rasulullah itu kan semuanya orang Masya Allah semuanya orang itu akhlak. Nyawa wa matalaqaan zainul wujud tuh. Semuanya yang baik itu terus ta'allaq hubungannya kepada zainul wujud Rasulullah. Yaitu tahammul, menyandang. Kada ya kemudian Hamzah menyandang artinya menyandang apa aja, tidak membalas orang yang berbuat kejahatan. Buat beliau tahammul ngaranna. Maksudnya itu mulhimah. Kemudian nafsu mutmainnah, naik terus nilai yang baik-baik aja nih kita nih. Sebaiknya di mana aku ini diandak Allah Subhanahu wa taala, di mana? Apakah jadi mulhimah apa mutmainnah sampai ke kamilah. Nah kamilah ini Masya Allah nafsunya kalau sudah kamilah, ini sedangkan mulhimah ini sudah. Nah itu orangnya ya disakho karena hilim, tawadu, taubat, dan sabar, dan tahammul. Kemudian mutmainnah tempatnya itu adalah sirru wa huwa bi janibil sadil aisar bi qadri usbayn ila jadisri wa junuha al-jud wa tawakkul. Itu dah. Nah ini ngarannya itu dah. Mutmainnah mahalnya sir wa huwa bi janibil. Jadi itu higa samping, bahasa Indonesia samping lah. Jadi itu kan semping lah. Nah di bahasa kampung ini di higa, di samping pantai susu yang kiri. Ada kiri ya, yang kiri, yang kiwa juga. Dengan sekadar 2 usbu'ain ila jihad ke jihad dada, sedikit banyaknya ke dada. Dan ini pasukannya, tentaranya ataupun pembantunya al-jud. Tak hebat pada sahwa dari jud. Dia maknanya pemurah juga. Tuh bukan main. Ya kayak barang nih habis-habisan jujurnya. Ada jujud, kadang ini jud, pemurah. Mutmainnah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nafsunya duduknya orang di
mutmainnah. Seorang itu sudah kada dalam jud. Nah, jud. Wa tawakkul, tawakal. Nih, masalah tawakal ini kita yang sulit nih. Ya. Lamun unda sehat nyawa, insyaallah nyaman aja bahawal. Tadi pun jagarin kan nyaman dengan berarti berpegang dengan kesehatan. Ini sulit masalah tawakal, ya. Nah, ya kan. Cuma bukan kada bang usaha, bukan tidak usaha tambah, tapi tetap aja tawakal lawan Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tetap aja nangaran disemprot juga bani, punya ada bilalangnya, tapi tetap aja tawakal lawan Allah. Tetap aja mau tidak data, jangan melapas. Namun makamnya masih makam. Jangan kada, jangan kada. Pulti aja, hulu. Habib kita paham Yosin hulu. Hulu mipe ditanya orang, kamu sudah selesai menuntut ilmu di pondok nih, kamu mau kemana? Apa jadi apa? Saya jawab, Bib, saya mau ke hulu. Kalau sini ya hulu tajam, hulu cangkul, hulu dinggata. Nah ya sudah, bingung ya. Ada kan orang kan ada jurusan. Kalau sekolah lain ada jurusan, kalau kita di agama ada jurusan lah. Kalau ada jurusan, kalau orang yang lain jurusan ada jurus pasnya tambat jurus kuitan. Nyada jurusan lah, Anda ambil jurusan kenapa? Ada kita kadang ada apa-apa. Nah, cuma apa tawakal 'alal hayyil ladzi yamut sudah cuma jangan dilapas dulu kemudian itu aja. Ini tawakal ini. Karena semuanya itu enggak memberi bekas lah. Semua apapun tidak akan. Itu tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Enggak usaha ada memberi bekas. Enggak ada. Itu tauhid kita cuma gawi lah. Jangan ini tawakal nih. Tawakal. Wal ibadah ketujuh mengadakan ibadat mutmainnah sudah. Sudah. Wasyukur syukur. Waridha samana. Wal khasyah. Itu pang sudah menyatawakal Allah Ta'ala. Ada takutan menuntut ilmu di agama tuh menuntut agama aja. Iya tadi makan apa gini aja. Jadi apa? Cuma sudah bertawakal kan buat Allah, misi Allah. Masalah jadi itu apa? Kalau anak jadi kepala masjid sekolah, berjamur. Ada dana untuknya ada dana ini nih, karena sudah patawak Allah tadi. Nah itu ibadah mun di situ itu ada syukurnya, syukur kawa bersyukur. Arti syukur itu sarful abdi jami' ma an'ama bima qali ajli, ya kan tarifnya. Artinya dapat nikmat digunakan untuk ibadatlah, untuk artinya yang disuruh Allah bukan yang dilarang. Itu syukur walaupun untungnya kada ucap alhamdulillah wasyukur, tapi jawari anggotanya mengerjakan yang diperintah Allah Subhanahu, ya sudah syukur. Dan redha apa yang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala, dia redha itu bahasa kampungnya apa? Senang. Kalau bahasa mandi kaponya itu kada apa ya yang sangkal mangkal. Nah, ada sangkal, ada mangkal. Nah, dia bisa menerima, Bib, tapi masih muhanya marut.
Tapi menerima aja kan, masih sakal dan mangkal. Itu kadredo ya kan. Itu hadirin yang tua itu kan kada sangkal, kada mangkal. Nah, sudah aku ini. Yang sudah ditakdirkan misalnya ada punya anak, ya sudah kada sangkal, kada mangkal. Ada hikmatnya di balik itu. Oh, ya baik. Sudah. Nah, kan situ aja dulu lah. Khosyah ini takut orangnya. Jangan takut dan Tuhan khosyah. Summa radiyah, nah kene pulang. Nah, jadi ulun kan sini kita mudah-mudahan barang ada sapatah, dua patah, tiga patah kata, satu patah, dua patah, tiga patah, patah dulu lah. Untuk nasihat mau ildah kita dengarkan dari tamu kita yang mulia, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita jadikan menjadi kehidupan kita di dunia ini, nasihat sidin dan ulun persilakan kepada Al Habib Al Mukarram, nama sidin tadi Ishaq bin Ali Al Habsyi. Nah, jadi kita mudah-mudahan sedikit barang sidin untuk memberikan mau'idatul hasanah. Mudah-mudahan kita kawa melaksanakan, mengamalkannya dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah telah berkumpul kita di sini tidak lain tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di sini karena kita sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke majelisnya guru kita, Guru Khalil, yang mana majelis ini adalah Raudhatul min Riyadil Jannah, termasuk dari Raudhah, taman daripada taman-tamannya surga. Semoga yang hadir di sini insya Allah nanti kita dikumpulkan bersama di surga nanti. Salawat juga tidak lupa kita haturkan, kita tuturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga kita dapat syafaat dari beliau kelak nanti di hari kiamat insya Allah. Mungkin Al-Faqir ya tidak pantas untuk memberi nasihat karena masih ada guru-guru kita yang Masya Allah, yang insya Allah diberikan keberkahan dalam hidup-hidupnya sidin, dan juga kita mendapatkan berkat beliau-beliau ini insya Allah. Mungkin ulun ingin mengingatkan juga bagi yang lebih khususnya pemuda-pemuda agar lebih semangat lagi ikut majelis ta'lim atau maulid yang diadakan di langgar-langgar, yang diadakan di musola-musola, yang di masjid, agar insya Allah nanti ke depannya tidak males. Kalau misalkan dari awalnya kita sudah melakukan kebaikan, maka seterusnya insya Allah akan terbiasa dari awalnya. Sebaliknya kalau misalkan kita melakukan wa na'udzubillah maksiat yang tak bermanfaat bagi agama, maka na'udzubillah
kedepannya kita susah untuk kembali ke jalannya kita, jalannya Islam, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penting untuk meluruskan niat kita agar niat kita benarkan, jangan salah niat. Soalnya ada hadis au kama qala innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu perkara itu dimulai dengan niat. Itu kata Nabi. Jadi kalau pekerjaan yang tidak ada niat, tidak ada faedah. Contohnya kalau misalkan kita melakukan niat mau makan, berniat, kita tidak makan itu sudah dapat pahala. Jadi kayak pekerjaan mubah yang nggak dapat pahala, tapi dengan niat kita berniat makan ini insya Allah untuk menguatkan badan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah, maka di situ kita dapat pahala. Sebaliknya kalau misalkan kita tidak berniat, ya mubah biasa aja, nggak ada efek, nggak ada pahalanya. Jadi biasa aja. Terus dari situ juga banyak sholawat yang lupa, soalnya juga kita butuh yang namanya dengan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Hakadam ini tidak bisa panjang lebar. Karena kalau masa panjang, mungkin ini saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebih Al-Fagir minta maaf kepada Allah, Al-Fagir minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nabi wa ala alihi wasallam tabi'u bi ihsan ila yaumil wa alaina wa hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita sedikit mengambil keberkahan dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin dan kalamnya Sayyidil Mursalin. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh guru kita adapun Sayyidil Habib, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Yang pasti kita niatkan apa yang kita dengarkan tadi untuk bisa mengamalkannya. Karena kalau kita memulai dengan niat yang baik, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, niatus salihah itu tuftahu sab'ina abwaba taufik. Niat yang baik itu membuka 70 pintu taufik. Nah, rubba galilin kassarathu niyah wa rubba kathirin gallalathu niyat. Barangkali amalnya terlihat sedikit, yang kayak kita hadir di sini, tapi kita niatkan dengan niat yang banyak, hadir untuk menyenangkan hatinya Rasulullah SAW, baca salawat, memandang wajah orang saleh, ziarah salihin, niat menyambung tali silaturahmi, niat bersedekah dan sebagainya, maka kelihatannya sedikit tapi pahalanya begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang walinya kelihatan banyak amalnya Masya Allah, tapi dengan niat. Nah, misalnya niat hadir di sini untuk semata-mata untuk dunia, dapat kebaikan daripada majlis, tapi sedikit. Ya, yang mudah-mudahan kita awak menata nih niat kita sebagaimana yang dikatakan Sayyidul Habib Rasulullah, niat qabla amal. Kita perbaiki niat dulu sebelum kita beramal. Amal baik, cuma niatnya itu yang menjadikan kada baik. Nah, kita membaca sedikit daripada Riyadhus Shalihin. Semalam kita berada di bab sidik, artinya kejujuran. Nah, kemudian berpindah daripada kejujuran itu, mudah-mudahan kita kalau mengamalkannya, dia jujur dari segala hal, jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya jujur bermuamalat kepada Allah dan jujur bermuamalat kepada manusia. Kemudian berpindah
Dari situ kita berpindah ke bab muraqabah. Sampai mana sebenarnya? Babul muraqabah. Bahasa kita ini muraqabah ini mengintai, mengawasi. Jadi kita itu ya pertama, bab muraqabah ini adalah salah satu dari maqamat ihsan, yaitu an taqbudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Nah, karena kalau kita di maqam musyahadah, setidak-tidaknya kita berada di maqam muraqabah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu, kita yakin sudah ya Allah sebagai orang beriman, Allah Ta'ala selalu mengawasi kita kapanpun, dimanapun, saat apapun, bahkan geretek hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Tidak ada yang terlindung daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma alangkah baiknya kita diingatkan lagi ya Allah, supaya kita itu bahasa Banjar itu bisa mewasah dirilah, berhati-hati dalam pengucapan, pendengaran, penglihatan, gerak dan sebagainya. Karena ada yang selalu mengawasi, yang mana yang akan mengawasi itu akan membalasnya sesuai dengan yang apa dia perbuat. Ini babul muraqabah. Allah Subhanahu wa taala yaqul Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi yaraka hina taqum. Allah Subhanahu wa ta'ala yaraka yang senantiasa, kan fi'il mudhari senantiasa melihat engkau. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ngantuk aja sih enggak ada, apalagi tidur ya Allah. Sinah itu kan muas. Yang paling nyaman tuh guring di nuas, ngantuk kalau wujud ya lah, itu paling nyamannya guring, penting mengantuk ya. Apalagi guring ya Allah, artinya selalu kita 24 jam ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hina taqum, ketika engkau berdiri. Di sini kalau ditafsir untuk sembahyang, lah untuk sembahyang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui engkau ketika engkau ingin mendirikan salat misalnya. Allah mengetahui apa niatmu. Allah mengetahui apa ucapanmu dan apa isi hatimu. La wajjahtu wajhiya, kita ucapkan, apakah hati kita juga wajjahtu wajhiya atau antara lain darilah. Nah, itu Tuhan semuanya tahu. Kita menggawi sembahyang atau tidak memperbuat salat, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Taqallub itu kan berpindah-pindah gerakan dalam rukun salat. Kan ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal dan sebagainya. Fis sajidin itu kan adalah apa? Pada orang-orang sembah. Itu tafsirnya lah, itu tafsirnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua ibadahmu, baik ibadah sholat, puasa, zakat dan lain-lainnya. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa niat daripada ibadah tersebut. Sebagaimana yang telah terdahulu, yang ayat Al-Quran yang dulu kita sebutkan, ya Allah, perubama dari ibadah disebabkan niat tadi, ya yang ada baik, jadilah ibadah itu menjadi maksiat akhirnya. Nah, seperti kemarin orang yang punya kebun luar biasa, Allah banyaknya dan sebagainya. Ketika dia sudah tua, karena kalau tidak bisa bekerja, punya anak tidak bisa bekerja, masih kecil membantu, sedangkan dia sudah tua, artinya sudah tidak bisa bekerja lagi, dia berhajat dengan hasil perkebunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ternyata kebun tersebut terbakar habis. Ya Allah, sungguh dia putus asa. Begitu juga orang yang Masya Allah ibadahnya luar biasa, sholat, puasa, sebab niat yang tidak baik,
waktu dia di akhirat berhajat dengan itu semua, ternyata tidak ada apa-apa, kosong, habis pahalanya. Nah, jadi di sini Allah Ta'ala ingin mengingatkan kita kembali supaya kita merenungi daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Sidin selalu memperhatikan kita agar kita mawas diri, memperbaiki diri sebaik-baiknya. Kan kalau kita dah bahasanya, seandainya kita di sini duduk bersama, terus kita juga bayangkan misalnya diawasi di sini Allah, siapa yang mengawasi misalnya presiden atau siapa. Jadi tentu kita masya Allah duduknya aja rapi, nggak berani gerak-gerak. Pokoknya ya hanu bahasanya udah ya hanu tuh. Nah, kisah, wah masya Allah ya Allah. Nah, kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, maka jangankan mau maksiat, niat aja ada berani seharusnya lah. Ataupun seandainya tercabur juga di lubang kesalahan, karena insan mahal khotawan wan nisyan, tapi cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian. Artinya ilmunya Allah itu selalu bersama kalian. Artinya Allah Ta'ala tahu aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Mau di dalam kamar sendiri, Allah tahu apa yang kalian lakukan. Mungkin kita kada tahu, tapi Allah tahu. Mau saat bersama-sama, Allah tahu. Pokoknya tahu apa yang kita tampaikan, artinya apa yang kita tampakkan atau apa yang kita sembunyikan, baik itu di dalam hati, Allah Ta'ala tahu aja. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati, dan ada selalu yang mencatat amal kita, yaitu raqib dan hati. Walaupun pada hakikatnya Allah Ta'ala berhajat dua itu. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yakhfa, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu alaihi, atasnya Allah itu tidak ada yang samar, yang tersembunyi dari Allah syai'un, apapun juga, fil ardi, yang di muka bumi, yang di dalam bumi, wala fis sama, dan yang di langit, baik secara keseluruhan ataupun secara juz'iyatnya. Allah Ta'ala tahu semua. Tidak ada yang terdinding dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita ini kalau berhati-hati, berhati-hati kalau setiap harinya ada selalu yang mengawasi kita. Jadi kalau kita ingat, kalau selalu ada yang mengawasi kita, maka kita pun berbuat hati-hati. Ya dah, ya kalau kemarin jual beli, dia tidak akan berani berkhianat, curang dalam jual belinya. Karena apa? Karena ada Allah yang selalu mengawasi, yang akan membalas apa yang dilakukan. Yalah, kita misalnya melakukan apa misalnya dan lain-lain, pokoknya dia akan selalu hati-hati. Bahkan sholat pun selalu hati-hati bagi dia menghadirkan niat Allah, karena ada Allah Ta'ala yang mengetahui apa isi hati tersebut. Mudah-mudahan kita mau mengamalkanlah sedikit daripada kita merenungi firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Jan Habib Ahmad bin Bindan, kalau kita ini kalau sudah mendengar kabar yang di sosmed, Masya Allah ya Allah, tapi kalau sudah mendengar kabarnya Allah Ta'ala, seakan-akan terdengar, seakan-akan biasa-biasa aja. Kadang mau merenung, apalagi menghayati, apalagi menangisi daripada kalamnya Allah dan kalamnya Rasulullah SAW. Ya Allah, terdengar tiap hari, Masya Allah. Nah, tapi nyangkut di hati ini, nah, asarnya di hati ini, itu yang perlu. Jangan sampai yang disabdakan lagi Rasulullah SAW, datang zaman mereka membaca Al-Quran hanya sebatas sampai tenggorokan, tidak masuk ke hati. Ya Allah, artinya dia membaca tapi menyalahi dengan dia baca bacaan tersebut.
Ya Allah, ada sesuai yang dibaca sama perbuatan, beda sama sahabat dulu. Loh, baca dan diamalkan dulu lah. Luar biasa. Allah razaqna amal yang salah. Jadi kita nyatakan sebagaimana yang dikatakan Habib, kita nyatakan niat yang baik, niat beramal soleh. Ya Allah, apalagi kita sekarang sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Pertama itu kita di Syahrul Haram, bulan yang dimuliakan Allah Taala, melipat gandakan pahala tapi melipat gandakan juga dosa sesuai kemuliaannya lah. Apalagi kita memasuki Dzulhijjah, Allah 10 hari Dzulhijjah itu 10 malam istimewa lah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa was-was lagi lah, karena kemuliaan suatu masa tempat maka dilipat gandakan kemuliaan tersebut, dilipat gandakan. Bilang sebaliknya, Allah ini Masjidil Haram buat 100.000 pahalanya, tapi 100.000 juga dosanya kalau kita memperbuat di Masjidil Haram. Ya Beb, itu bahayanya. Kita di Syahrul Haram ini dikatakan ya Allah minha arba'atun hurum, tuh Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab yang berpisah satu. Nah itu lebih hati-hati gawian kita sehari-hari. Baik ingat kalau kita sudah membaca ini, ingat Allah ingatakan kembali birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shafarati al maut wan najata minan nar والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.